Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Fatoni Irawan, mahasiswa PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Win Seizu Purwokerto, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah Kemeranjen Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025 di kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Sebelum pembelajaran dimulai, ya silahkan ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Mari kita berdiri bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru ingin mengabsen dulu kehadiran kalian, ya. Aina Mardiah. Aini Nur Aziza. Asia. Alia. Izin ya. Oke. Kenapa ini? Sakit. Oke. Azlia. Jilan.
Keisa, Naila, Salom Nafis, Syarifah, Syifa, ya. Afa, Selvia, Fitriana, Hikmah Embun, Lisa, Mutiara, Nafidatun Nisa. Ya, cuma satu ya yang nggak berangkat, Alia ya. Ya, anak-anakku sekalian, untuk kesempatan pagi hari ini, Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin menanyakan dulu terkait dengan kitab-kitab Allah. Ya. Mungkin ada yang sudah tahu apa saja kitab-kitab Allah? Tahu. Coba apa saja? Injil, Al-Quran. Oke, ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada materi ini, ya. Jadi nanti kalian diharapkan yang pertama bisa menjelaskan ya makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian juga dapat menjelaskan apa perbedaan kitab-kitab Allah dan suhuf. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani. Kemudian selanjutnya, kalian dapat menjelaskan rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Ya. Dan selanjutnya, kalian dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Pak Guru ingin menanyakan kitab-kitab Allah yang wajib diimani itu ada berapa? Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. oke, ya. Itu adalah kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru ingin menayangkan video pembelajaran. Silahkan kalian lihat, tonton dengan seksama. Dan kalau ada hal-hal yang penting, silahkan dicatat. Siapkan kertas atau buku dan alat tulisnya. Silahkan dilihat. Ya, setelah kalian menyaksikan video tadi, ya, Pak Guru sedikit menyampaikan materi tambahan atau penguatan ya. Intinya bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu berarti dengan sungguh-sungguh ya, kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk umat manusia. Ya. Jadi kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan langsung oleh Allah sebagai petunjuk agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian selanjutnya, hukum beriman kepada kitab-kitab Allah bagi kita sebagai umat Islam adalah fardu ain. Ya. Berarti wajib. Ya. Fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, adapun cara kita di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu meliputi yang pertama, mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama kita harus benar-benar yakin semua kitab Allah memang diturunkan langsung olehnya. Kemudian yang kedua, cara mengimani yang kedua adalah nama-nama kitab yang kita ketahui namanya, seperti ada Al-Quran, kemudian ada Taurat, ya, ada Injil, ada Zabur, ya. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita harus meyakini juga ya bahwa kitab-kitab itu diturunkan kepada Rasul atau nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, membenarkan ya isi kandungan kitab-kitab terdahulu ya, selama itu sesuai dengan isi Al-Qur'an. Tetapi isi kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an bukan berarti salah. Bisa jadi itu juga benar-benar berarti itu benar ya, tetapi hanya berlaku pada masa kitab itu diturunkan. Ya, jadi pada masa Rasul yang dulu menerimanya. Ya, kalau semisal ini ada beberapa penjelasan ya, contoh mungkin di Taurat ya, itu kok tidak sesuai dengan Al-Qur'an, maka kita jangan langsung menyalahkan ya, karena mungkin pada masanya dulu itu benar. Paham ya? Maka karena isinya itu tentunya berbeda antara Taurat dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang kita itu hidup di masa Al-Qur'an. Ya, maka tentunya banyak sekali perbedaan, namun kita jangan menyalahkan, gitu ya. Intinya Al-Qur'an ini adalah sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam kitab suci yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Ya. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihis salam. Yang keempat adalah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain keempat kitab itu ternyata ada satu lagi ya yang termasuk wahyu Allah, namun selain dalam bentuk kitab, yaitu apa? Suhuf ya. Apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran yang tidak dibukukan ya. Dan siapa penerima suhuf itu? Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, seperti yang tadi di video diperlihatkan ya. Ada 10 suhuf, kemudian yang berisi tentang pemahaman mengenai alam semesta. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ini juga sebanyak 10 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebanyak 10 suhuf. Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Dan Nabi Sid alaihissalam ya, anak Nabi Adam alaihissalam yang menerima sebanyak 50 suhuf. Itu adalah nabi-nabi penerima suhuf ya. Jadi ada kitab, ada suhuf ya. Kitab itu yang tadi 4, suhuf itu adalah selain kitab, tetapi itu termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuknya adalah lembaran dan tidak dibukukan. Ya, bisa dipahami ya? Coba. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Zabur, Al-Qur'an. Oke. Suhuf. Oke, coba. Adam, terus? Oke, ya. Oke. Sekarang biar kita tidak ngantuk, coba semuanya berdiri, ya. Biar kita tidak ngantuk ya. Kita berdiri semua, ya. Baris ya, minimal 4 anak ya, satu baris ya. Biar kita tidak ngantuk, mari kita kasih semangat dulu ya. Nanti kalau Pak Guru bilang go, silahkan maju ke depan 1 ya. Kalau Pak Guru bilang back, maka mundur ke belakang 1 kali. Kalau Pak Guru bilang spin,
maka kalian berputar, ya. Boleh ke arah kanan apa ke arah kiri, yang penting yang kalian mudah, ya. Putarnya itu mau kanan apa kiri. Kemudian yang terakhir adalah run. Run itu lari tapi di tempat, ya. Paham nggak? Coba kita mulai. Go. Back. Spin. Run. Nah, oke. Fokus ya. Go, go. Back, back. Spin. Run. Go. Back, back. Run. Spin. Go, go. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali ke duduk masing-masing. Pak Guru ingin membagi, ya, kelompok untuk diskusi. Nanti kalian akan berdiskusi, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok pertama adalah kelompok Taurat, kelompok 2 adalah Zabur, kelompok 3 Injil, dan kelompok 4 adalah Al-Quran. Oke, saya langsung bagi saja. Ini kelompok Taurat, ya, sebelah paling timur ada 4 anak, kelompok Taurat. Kemudian selanjutnya kelompok Zabur, ini ada 4 anak juga. Selanjutnya ini 4 anak. Kemudian selanjutnya kelompok Injil, ini ada 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok Al-Quran, itu sisanya ada 5 anak. Gimana, ada permasalahan atau tidak? Oke. Kelompok ini sudah hampir selesai. Ada permasalahan apa tidak? Tidak, oke. Kelompok ini bagaimana? Ada permasalahan? Sudah berapa persen? Oke. Kelompok Al-Quran bagaimana? Sudah selesai? Oh, Masya Allah, ya. Ya, oke, waktunya sudah selesai, ya, untuk diskusi. Selanjutnya silahkan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok yang pertama terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi yang didakwahkan kepada kaum Bani Israel. Kitab ini diterima Nabi Musa di Bukit Sinai. Kitab Taurat sendiri menggunakan bahasa Ibrani. Isi dari kitab Taurat yaitu adanya perintah untuk mengesahkan Allah, 2. Larangan menyembah berhala, ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, 4. Perintah memujikan hari Sabtu, 5. Perintah menghormati kedua orang tua, 6. Larangan membunuh orang lain, 7. Larangan membuat zina, 8. Larangan mencuri, 9. Larangan menjadi saksi palsu, dan 10. Larangan mengambil hak orang lain secara badil. Lalu ada perbedaan suluk dengan Taurat adalah jika Taurat sudah dibentuk buku dan masa berlakunya lebih lama, sedangkan suluk masih berbentuk lembaran dan masa berlakunya lebih singkat. Sekian hasil presentasi kelompok Taurat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan terkait dengan isi dari kitab Taurat, ya, sesuai dengan hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok siapa yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Oke, dari kelompok Injil, ya. Mau nanya tentang apa? Silakan. Ini Taurat dituruninya kapan? Berarti ke kelompok Taurat, ya. Silakan dari kelompok Taurat menanggapi. Diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Oke, pada abad 12 sebelum Masehi, kelompok 1. Ya, jadi kitab-kitab Allah itu semuanya ada 4 yang wajib kita imani. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran.
Nah, kitab yang paling sempurna yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan kita sebagai umat Islam, ya, umatnya Nabi Muhammad, yang menjadi pedoman kita adalah kitab Al-Quran. Ya. Yang insya Allah dengan Al-Quran, ya, bila mana kita mengamalkannya, insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Mungkin seperti itu untuk materi pada kesempatan pagi hari ini, ya, dari Pak Guru. Cukup sekian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi